setelah sekian lama nggak review mobil, kesibukan nyari nama. Jadi kali ini kita mau ngevlog mobil legendaris, mobil yang penuh kenangan, tapi mobil orang. Jadi gini guys, kali ini kita nggak mau review GE8 ini karena GE8 ini GE8 ini banyak historinya sama aku. Pertama, dari tampilannya dia agak mirip-mirip sama mobil aku dulu. Nggak usah diceritakan lah guys. Jadi dulu ceritanya aku dulu pakai GE8 tapi yang facelift. Kalau ini kan yang non facelift. Nanti kita bahas lebih detail lagi apa perbedaan GE8 facelift sama GE8 yang non facelift. Pan nggak ada bahan aku yang lama kan? Foto mobil aku yang lama kan? Ada. Jadi guys, impresi pertama mobil ini tuh non facelift. Udah jelas dari grill, dari bumper. Jadi ini basicnya GE8 tipe S tahun 2009 ah. 2009. Tapi dia udah pakai fog lamp. Tapi yang uniknya mobil ini fog lampnya letaknya nggak di stick untuk kita hidupin lampu sen lagi guys. Jadi sticknya hidupinnya dari tombol yang ada di dashboard. Jadi di sebelah kanan dekat setir. Terus udah sampai situ aja sih untuk basically. Jadi pembahasan kita kali ini tentang modifikasinya. Modifikasinya tuh ke racing look. Jadi lensa fog ya sama kacamataku. Yeah. Ini beli di Rusia guys, ngomong-ngomong. Jadi pas pengantaran dari JNT, rupanya mobil kurirnya meledak, kena rudal. Jadi hilang satu guys. Oke, kita lanjut ya. Profil Pela kita bahas dari kaki-kaki dulu nih. Pela pakai CE37UG ring 16. Pakai ban 7 tomat nih, Axelera 651. Ya profilnya 195/50 ring 16. Tapi kalau untuk bannya sendiri profilnya bagus sih. Jadi dia langsung buang air gitu kalau dari tapaknya. Terus basic mobil ini warnanya hitam, jadi kelihatan sangar gitu. Kalau kita bagian kaki belakang sama. Terus yang beda, oh ini guys, sekedar informasi aja. Jadi GK5 dengan GE8 tuh bedanya di rem belakang. Kalau di GK5 rem belakangnya masih pakai tromol. Jadi kalau di GE8 ini udah double disc. Kita lanjut ke belakang ya. Di belakang tampilannya biasa aja sih, tapi dia udah pakai bumper yang RS. Terus top lampnya kalau nggak salah fit Australia gitulah. Lanjut ke dalam bagasi. Ini sangat formal tapi harus ditunjukkan. Jadi ini selain jadi mobil city car, selain jadi mobil untuk balap-balapan, kebut-kebutan di jalan, ini juga jadi mobil camper van. Iya. Jadi storage jazz itu dia bisa buka tempat duduk tengah itu jadi gini, jadi rata lantai gitu, jadi kita bisa bawa sembako guys. Terus lanjut ke interior depan aja lah ya. Keren juga nih. Jadi mobil ini standar jeroan mesinnya juga standar, jadi kita nggak perlu bahas mesin lah ya. Tapi paling kita bahas nanti soal knalpotnya, karena ini mobil knalpotnya asik juga sih. Terus dia pakai jok Recaro SR3 pan, SR3. Ya udah semi pakai, tapi aku suka Recaro SR3 nih. Gini, dia ada kayak
nonjol gini, jadi kita kalau lagi running gitu kan, kita nggak takut apa ya, dia tetap jaga cengkeraman kaki kita, jadi kita nggak kaki kita ngelebar ke sana jadi safety lah yang terutama. Kalau ini kan basicnya mobil balap-balapan gitulah. Terus yang lain nggak ada sih ya, standar semua. jok belakang juga masih ada. Terus nih seatbeltnya 4 titik, tapi aku nggak pernah punya mobil balap jadi aku nggak tahu pasangnya. Kita pasang ya. Gini aja. Iya, terbang lagi nih kalau misalnya aku ngebut nabrak luar gitu. Enggak sih. Main badan aku aja yang kekecilan. Oke lah, kok untuk interior sampai sini aja guys. Terus kita bahas knalpotnya. Enggak gitu. Alpino S2 guys, tapi pipanya besar kali, pipa terkol diesel, makanya suara gitu dia bulat. Sebetulnya profil S2 itu dia agak garing gitu, tapi karena pipanya besar oke lah. Tapi sebenarnya besar juga ya, horsepower yang dihasilkan knalpot ini besar juga ya. Dapat 10 HP nggak Pan kira-kira Pan? Gua sedapat. Kalau dapat kita pasang di truk aku Dina pakai tail pip. Boleh. Turbonya kita pakai RHM 55. Jadi yuk kita lanjut. Let's drive. Ya paling di belakang aja Pan. Boleh. Kita cuman mau lihat. Jadi kan banyak pertanyaan soal mobil ceper masih nyaman nggak gitu kan. Jadi sebenarnya definisi mobil ceper tapi nggak aman itu gimana ya, mungkin modifikatornya sih kurang teliti lah. Dia cuman memikirkan look sama stylenya aja, tapi dia nggak memikirkan kondisi kenyamanan. Kalau soal GE8 ini bantingannya masih ada guys, jadi kita boleh main ceper gitu kan, tail look gitu. Tapi kita harus mikirkan juga guys, kondisi jalan di sekitaran rumah, di sekitaran tempat kita sering keluar, jalan yang kita lalui gitulah guys. Jadi enggak di samping itu juga mikirkan kondisi mobil kan. Apalagi mobil ceper ini rawan di karter oli guys. Jadi kalau seumpama kita lewat jalan yang kita belum pernah lewatin dan itu jalannya parah guys, yang pertama kali dapat ancaman itu Pak Carter guys. Jadi ada dulu pernah teman pakai Honda juga ya, mobilnya kurang ceper guys, dan pakai profil ban itu ring 15. Dia pakai pelak ring 15 terus buat cepernya. Terus dia jalan malam, entah itu ngantuk atau apa, dia nggak lihat batu terus nabrak ya, mobil itu pecah karternya guys. Jadi di samping itu kita rugi, kita harus ngelas lah. Seenggaknya kita kalau nggak beli baru kita ngelas lah, karena beli baru itu lumayan juga harganya. Jadi untuk para modifikator PR-nya sih itu aja. Kalau kita mau buat racing look nggak perlu kita harus ceper kebangetan, tuh nggak perlu sebenarnya. Jadi yang paling penting safety, kenyamanan tetap diutamakan, karena sekali lagi kita kalau hanya look, nilai kita hanya di tampilannya aja guys. Tapi kalau kita memang mau buat mobil balap yang proper, ya itu tadi sampingnya mobil itu pastilah nggak nyaman dipakai untuk daily use ini kan. Tapi
Tapi kalau untuk trek-trekan oke lah, karena pastinya mobil CPR itu lebih rigid guys. Terus aerodinamisnya lebih dapet lah gitu kan. Nah, jadi kita ini mau ke belakang dulu guys. Kalau untuk sejauh ini suspensinya kayak mobil apa ya? Kayak mobil standar Pan ya? Bisa dibilang gitulah. Kayak mobil standar. Mirip-mirip. Ya. Nggak terlalu feeling kita untuk melewati jalan-jalan yang sedikit ada lubang gitu kan, nggak takut gitu. Jadi kita kalau mobil CPR, apalagi anak-anak statik gitu kan, kalau lihat lubang gitu langsung parno, ambil kanan kayak ambil kiri, melintang-melintang tuh mobil, ya kan? Tapi ini enggak. Kita kalau dari look masih kelihatan mobil racingnya, kalau dari style masih style racing banget, apalagi ini mobil warna hitam dok guys. Nanti kita kasih tunjuk fotonya. Terus yang punya ini namanya Ilham Aseng, nanti IG-nya kita tampilin di deskripsi ya guys. Ngomong-ngomong soal akun nih, jadi kita kan udah lama nggak on dari YouTube. Kita lagi sibuk lah, ada kesibukan masing-masing dari antara moderator, antara aku dengan Irfan si kreatornya. Di samping itu juga sibuk cari nama, apakah nama ini atau nama itu gitu. Jadi banyaklah hal yang buat kami jadi menjeda prosesnya guys. Kita tes perbedaannya. Jadi dulu aku pakai GE8 itu untuk pembuangannya standar, jadi effort yang dihasilkan tuh nggak terlalu ngejos gitu guys. Ataupun GK5. Jadi sebenarnya kalau kalian hobinya kenceng tapi nggak mau keluar modal banyak, sebenarnya simpel aja sih, ganti pembuangan aja. Mulai dari downpipe, center pipe, resonator ataupun muffler, itu berpengaruh besar sih kalau menurut aku. Karena dari pembuangan, kalau pembuangan standar itu kan kecil pembuangannya, udah gitu dia tertahan dari tabung knalpot itu kan besar, dia ketahan di situ, jadi sirkulasinya nggak plong keluarnya gitu. Terbalik tuh guys. Itu aja sih ya guys kali ini review kita. Tapi mungkin kemungkinan besar mobil ini kita review lagi, karena mobil ini bakal project besar-besaran ya kan Am? Mobil ini mau di facelift guys ke G8, facelift tahun 2012 sampai 2014 awal. Jadi mungkin apakah itu nanti salah satu cara untuk ganti warna dengan di facelift, kita nggak tahu guys, itu masih rahasia pemilik. Jadi kita masih nunggu kabar dari yang punya. Tapi pasti kita review lagi nih mobil sembari cari-cari korek-korek modifikator yang lain. Tunggu video selanjutnya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar enggak ketinggalan video-video kami, karena kami bakal tayang lebih padat lagi jamnya guys.